Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema jangan berprasangka buruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prasangka yaitu membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan, fakta yang sebenarnya mengenai sesuatu objek, mengenai sesuatu hal. Dan hal ini akan menimbulkan emosional dalam hidup seseorang. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 19. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 dan ayat 2 ini, di situ ada suatu hal yang baik dari dalam hati Daud. Daud hendak menghormati ayahnya Hanun, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu Raja Nahas. Ya, Daud bermaksud menunjukkan persahabatannya dengan Nahas, ayah Hanun. Ketika Daud mendengar berita wafatnya Raja Nahas, Raja Bani Amon, Daud menunjukkan persahabatannya dengan ia mengirimkan utusan-utusan kepada Hanun, putra Raja Nahas, untuk menyampaikan pesan rasa berbelasungkawa atau rasa turut berduka cita. Itu ayat 1 dan ayat 2. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, namun para pemuka Bani Amon, mereka merasa curiga sehingga mereka memengaruhi Hanun. Apakah menurutmu, dalam ayat 3 disampaikan, apakah menurutmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Ini hal yang dia curigai. Ini adalah prasangka dari pemuka-pemuka Bani Amon, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu dengan demikian apa yang terjadi? Hanun terpengaruh. Di ayat 4, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Utusan-utusan Raja Daud dipermalukan oleh Hanun, Bapak Ibu Saudaraku, dengan dikatakan mencukur. Bapak Ibu Saudaraku, mencukur yaitu mencukur janggut mereka dan memotong pakaian mereka. Ini merupakan penghinaan, Bapak Ibu Saudaraku. Tawaran persahabatan dari Raja Daud
dibalas dengan penghinaan. Walau sudah terlambat, Hanun sadar, tetapi masih dia tetap keliru terhadap utusan Daud. Bapak ibu saudaraku, ia masih meminta bantuan Raja Aram yang menggalang kekuatan militer orang Aram dengan dia membeli seharga 100 talenta perak. Bapak ibu saudaraku, oleh karena hal itu, Daud melihat hal itu, sehingga Daud mengerahkan pasukan di bawah pimpinan panglima perangnya, Yoab. Dan dengan pertolongan Tuhan, kalau kita baca di ayat selanjutnya, mereka mengandalkan Tuhan. Yoab yang dibantu oleh Abisai, adiknya, mengalahkan tentara Aram. Dan juga Bani Amon. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa Bapak ibu saudaraku, akibat yang akan timbul dari prasangka. Yang pertama, rasa curiga. Yang kemudian Bapak ibu saudaraku akan membuat kita bertindak keliru. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menimbulkan persaingan. Oleh karena hal itu, Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat tadi terjadi persaingan, peperangan antara pasukan sekutu dari Raja Daud menghadapi Bani Amon berserta dengan orang Aram. Dan pasukan Daud berhasil menang karena mereka mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini agar kita memiliki hal-hal yang baik, tidak berprasangka yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa Bapak saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami hidup dalam dunia ini terkadang ada banyak prasangka-prasangka yang buruk yang timbul dalam hati kami, yang membuat kami emosional. Kami meminta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mau sungguh-sungguh hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, Kau melindungi, menjaga, memelihara mereka saat beraktivitas dimanapun mereka berada. Engkau menyertai Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan Engkau berikan hikmat, biarlah mereka selalu menaati protokol kesehatan saat mereka di luar. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, dan selalu berjaga-jaga dalam melakukan aktivitas. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan Tuhan berkati Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi rema sepanjang Tuhan hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.